Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman dan sahabatku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Teacher Dika. Hari ini senang sekali nanti menemani waktu kalian dalam program Ramadan Berkisah, Ramadan Penuh Hikmah dan Berkah. Nah, teman-teman semuanya, di bulan suci Ramadan ini, mari kita sejenak menoleh ke belakang, meneladani kisah perjuangan manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, hari ini Teacher Dika akan menceritakan sebuah kisah mengenai perjalanan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah ke kota Taif. Dalam sebuah peristiwa yang penuh tetesan air mata, namun berakhir dengan kemuliaan yang luar biasa. Nah, teman-teman tahu tidak, perjuangan awal Islam ketika dakwah itu tidaklah mudah. Kaum muslimin saat itu mengalami tekanan, hinaan, bahkan siksaan secara fisik yang sangat berat dari kaum Quraisy. Melihat penderitaan pengikutnya, maka Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk bisa berhijrah ke kota Habasyah. Di sana, di bawah kepemimpinan Raja Najasyi yang terkenal sangat adil, para sahabat seperti Utsman bin Affan, Ruqayyah binti Rasulullah, dan juga para pengikutnya lainnya akhirnya bisa hidup aman dan bebas beribadah. Dan hijrah ini menjadi langkah penyelamatan yang sangat penting bagi umat Islam saat itu. Nah, namun teman-teman semuanya, di saat para sahabat mulai tenang di Habasyah, Rasulullah tetap berjuang di garda terdepan. Beliau berjalan melangkah menuju kota Taif bersama Zaid bin Harithah untuk mencari dukungan dari pemimpin Bani Saqif di kota Taif. Nah, setelah menemui para pemimpin Bani Saqif, ternyata apa yang terjadi? Banyak penolakan yang terjadi dari baik masyarakat dan juga para pemimpinnya. Penolakan yang diterima sangatlah pedih. Beliau tidak hanya diusir, namun juga dilempari dengan batu hingga terluka parah. Dan Zaid bin Harithah pun mencoba melindungi beliau dengan tubuhnya sendiri. Dalam keadaan lemah, dalam perjalanan, beliau pun berteduh di kebun milik putra Rabi'ah dan sembari membacakan doa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang menunjukkan betapa teguhnya hati Rasulullah meski sedang diuji dengan cobaan yang sangat hebat. Nah, di sana muncullah seorang pemuda bernama Adas. Awalnya ia hanya menjalankan tugas melayani tamu, namun setelah berbincang dan mengenal kemuliaan pribadi Rasulullah, Adas pun menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Dan inilah setitik cahaya di tengah kegelapan Taif. Dan Adas pun tergerak hatinya untuk melayani beliau setelah melihat keluhuran budi pekerti Rasulullah. Dan tahukah teman-teman bahwa penderitaan Rasulullah pada saat itu begitu besar hingga malaikat penjaga gunung turun dan menawarkan diri untuk menghancurkan penduduk Taif sebagai balasan. Dan malaikat itu pun berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan, aku akan timpakan kedua gunung di samping kota ini kepada penduduk kota Taif." Namun, inilah pribadi Rasulullah yang menjadi cerminan kasih sayang Allah. Beliau menolak dengan lembut, justru beliau memaafkan mereka dan sembari berdoa agar kelak keturunan mereka dapat menerima hidayah dari Allah. Nah, sepulang dari kota Taif menuju kota Makkah, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan perlindungan pada Rasulullah melalui Mut'im bin Abdi. Sehingga Rasulullah bisa masuk kembali ke kota Mekah dengan aman dan selamat. Nah, ini bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya bagi hambanya yang teguh imannya. Nah, teman-teman semuanya, dari kisah inspiratif ini, kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa banyak belajar dari berbagai hal. Yang pertama, perjuangan agama memang penuh tantangan, namun kunci utamanya adalah
tawakal, dan juga kesabaran. Yang kedua, memaafkan jauh lebih mulia daripada membalas dendam. Yang ketiga, cobaan adalah jalan menuju kemuliaan dan juga keberhasilan. Dan yang terakhir, ingatlah pertolongan Allah itu selalu dekat bagi mereka yang selalu ikhlas. Nah, teman-teman, sebagai penutup, izinkan DJ3 membacakan sebuah pantun buat kalian. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma dimakan saat berbuka. Mari teladani sifat mulia, sabar dan ikhlas, kunci utama. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Ramadan kita di tahun ini penuh dengan hikmah dan berkah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.